juga co-founder-nya dari Aptanata Community. Mungkin, Mas Rio apakah sudah ada di Zoom? Sudah ada Mbak Yaya. Oke, ya ini Mas Rio ya teman-teman kemarin juga sudah mengisi day one ya barengan Mas Rio. Mungkin teman-teman karena kita masih baru banget membuka acaranya, mungkin teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan kita kirim lewat chat box sama mungkin Mbak Maira atau Mas Nanda. Dan juga mengingatkan untuk teman-teman semuanya biar kita diskusinya lebih mantep lagi dan bisa ngeliat nih siapa aja sih yang join hari ini. Nanti teman-teman bisa on cam ya yang nggak berhalangan dan menggunakan nih virtual background yang udah kita kirim juga di WhatsApp group biar kita bisa samaan nih dan bisa lihat nih siapa aja sih gitu, gimana ekspresinya waktu praktek ataupun dengerin materi bareng-bareng sama Aptanata pagi ini teman-teman. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang baru tahu atau baru ikut Place bareng Aptanata, jadi mungkin aku mau memperkenalkan dulu nih. Sebenarnya Aptanata itu apa sih gitu. Jadi Aptanata itu sebenarnya artinya dulu nih, terdiri dari dua kata, Apta sama Menata. Kalau Apta itu artinya cerdas, pandai, terus kalau Menata itu ya merencanakan. Nah, Aptanata sendiri atau Aptanata Community sendiri itu punya tujuan sih sebenarnya tujuan utama terutama itu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas mahasiswa perencanaan atau mungkin mahasiswa berbagai jurusan yang relate nih atau mungkin fokus di bidang perencanaan di Indonesia serta menumbuhkan awareness dan antusiasme dalam bidang ilmu perencanaan. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk Aptanata sendiri ini tuh juga punya beberapa platform, ada Instagram, ada Twitter, ada LinkedIn, dan juga ada YouTube yang mungkin teman-teman mau belajar tutorial-tutorial, kadang itu kita juga share di YouTube-nya Aptanata, nanti bisa di-search juga. Dan teman-teman yang mau mungkin collab bareng kita atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, kita sangat open. Teman-teman bisa langsung DM di Instagram kita atau mungkin bisa chat di WhatsApp grup. Kita juga sebenarnya ada WhatsApp community. Nanti mungkin yang mau join bisa menghubungi kita di grup atau menghubungi aku. Kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut nih, kalau Aptanata itu ada apa aja? Jadi selain a place atau a place itu sebenarnya ada singkatannya teman-teman. A place itu adalah Aptanata Learning, Exploration, and Sharing. Di sini kita bakal sharing-sharing, bagi-bagi ilmu, mungkin praktek-praktek bareng, dan lain sebagainya tentang perencanaan, khususnya perencanaan wilayah dan kota. Terus kita juga ada program Aptanata Survey. Di sini kita berusaha untuk menyediakan jasa surveyor yang tentunya terpercaya untuk mengumpulkan data-data, mungkin kebutuhan riset ataupun mungkin proyek juga. Terus kita juga ada program Aptanata Connect yang saat ini juga masih di open teman-teman. Jadi ini tuh program untuk teman-teman yang mahasiswa atau fresh graduate yang tertarik dalam isu perencanaan wilayah dan kota dan mau membagikan nih hasil kajian ataupun risetnya ke Aptanata yang mungkin nanti bisa terpilih untuk di-post di platformnya Aptanata dan juga bisa diajak kolaborasi untuk bisa mengisi a place dan lain sebagainya. Dan tentu bakal dapat reward dari kita. Dan daftarnya gratis ya teman-teman. Buat yang teman mahasiswa atau fresh grad bisa kepoin tentang Aptanata Connect ini di Instagram kita nanti itu postnya di pin deh. Kalau nggak salah ya di paling atas. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu sekilas tadi tentang Aptanata. Mungkin sekali lagi aku reminder teman-teman buat jangan lupa untuk isi link presensinya ya, yang sudah dikirim di chat box sama Mbak Maira, mungkin atau Mas Nanda itu ada bit.ly presensi a place premium 1. Nanti jangan lupa diisi untuk pilih yang hari kedua ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, sambil menunggu nih ya, kayaknya ya Mas Rio sepertinya ada yang masih belum join nih teman-teman pesertanya. Kasihan banget kalau ketinggalan. Nah, mungkin aku mau izin dulu ya Mas Rio menyapa teman-teman yang sudah dari sini. Mungkin udah ada yang ikut Day One nih kayaknya ya. Mungkin ada yang mau bagi cerita nggak Day One kemarin ngapain atau apa sih yang menarik dari hari pertama atau kesan-pesannya di hari pertama. Karena kan ada kayaknya ya yang cuma ikut day itu aja gitu. Mungkin teman-teman yang mau sharing atau mau pamer nih, wah aku ke Dewan kemarin diajarin ini nih teman-teman sharing tentang ini yang nggak didapat nih sama Dito. Mungkin ada yang mau berbagi atau mungkin masih kayaknya malu-malu ya. Atau mungkin aku mau nanya Mas Rio aja deh sebagai pemateri hari pertama kemarin. Halo Mas Rio, apakah ada? Ya, ada. Iya. Oke, ya nih Mas Rio, kemarin hari pertama kesan-pesannya gimana nih? Mungkin biar cerita dulu nih untuk teman-teman yang lain yang belum join hari pertama kemarin.
Ya, oke. Jadi kemarin ya untuk yang hari pertama sebelumnya makasih Mbak Yaya udah dibuka tentang Place Premium D2 ini. Jadi kemarin hari pertama ini, aku lihat ada beberapa dari peserta yang kemarin ikut dan sekarang ikut juga di dua ya, di itu begitu. Nah kemarin untuk yang kita pelajari sebenarnya terkait dengan fondasi untuk menuju ke hari kedua ini. Di mana kalau hari kedua ini kan kita merekomendasikan untuk alokasi fasilitas yang optimal. Nah, pada hari pertama kemarin kita itu istilahnya kalau secara ini ya, kita menegakkan diagnosanya. Kira-kira ini penyakitnya apa gitu kan, atau gap-nya itu apa sebenarnya. Nah, itu kita lakukan dengan analisis jangkauan layanan. Tapi bedanya di sini tidak hanya menggunakan service area. Mungkin kemarin dari teman-teman yang udah ikut itu sebenarnya salah satu hal yang mungkin teman-teman yang D2 saja ikut itu tidak dapat begitu. Tapi, kemarin kita tidak hanya menggunakan service area, tapi ada juga yang mana dia lebih rinci, lebih rigid, dan juga dia menggambarkan bagaimana tiap titiknya itu memiliki jarak terhadap lokasi fasilitasnya. Nah, mungkin nanti, sambil jalan ya mungkin tak tak mention ya, tapi nggak diajarkan begitu kan. Nah itu, mungkin kalau yang hari pertama kemarin seperti itu. Ya, ya tadi udah ceritain ya hari pertama apa aja yang dibahas. Mungkin sebenarnya jadi dasar juga ya, Mas Rio ya, untuk praktek di hari kedua ini gitu. Nah mungkin itu tadi sekilas kali ya tentang spill the kemarin. Nah untuk hari ini, oh ya untuk hari ini nanti akan lebih fokus ke lebih advance-nya lagi. Mungkin akan ada tools baru. Kalau nggak salah tadi ada sempat aku lihat, mohon maaf aku lihat ada location allocation, terus ada beberapa skenario lagi untuk melihat bagaimana pembebanan jalannya setelah ada penambahan fasilitas dan lain sebagainya yang akan dipraktekin langsung nih sama Mas Rio. Tapi mungkin sebelum ke praktek banget, teman-teman, aku juga mau ingetin lagi, jangan lupa untuk download bahan SHP-nya yang udah kita sediain di link yang udah kita share juga di grup, karena nanti kita langsung praktek bareng pakai ArcGIS juga, jadi ArcGIS-nya juga langsung disiapkan. Bebas mau ArcGIS versi berapa aja ya yang bisa, yang penting ada tools-nya ya kata Mas Rio ya. Terus mungkin sebelum praktek juga ada baiknya biar kita kebayang mau ngapain dan hasilnya kayak apa. Nanti akan ada pengantar materi gitu ya Ya. dari Mas Rio sebelum praktek. Mungkin karena Mas Rio udah gak sabar nih, udah ngechat suruh cepet buru-buru mulai materi, jadi aku serahkan ke Mas Rio untuk praktek. Sorry, untuk menyampaikan pengantarnya. Silakan Mas Rio. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Jadi, itu tadi ya mungkin pembukaan dan juga sedikit spill ya terkait dengan materi yang kemarin. Nah, jadi hari ini nanti kita akan, mungkin aku akan menyampaikan terkait dengan pengantarnya berupa presentasi, kemudian nanti kita simulasi begitu ya. Silakan sambil di-download ya teman-teman untuk bahannya yang nanti akan kita gunakan. Mungkin, ini langsung aku mulai ya, udah masuk kan ya share screen-nya? Oke, harusnya udah masuk lah ya. Oke, jadi mungkin aku buka terlebih dahulu, mungkin teman-teman sekalian, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dan, semoga sehat selalu. Ini hari-hari Minggu, harusnya kita liburan, tapi di sini kita menyiapkan begitu ya, atau mengalokasikan waktu kita untuk mempelajari begitu. Nah, harapannya semoga ini bisa, impactful begitu ya. Nah, untuk hari kedua ini, jadi di sini kita akan mempelajari, kalau dari judulnya kan memang arahnya itu bagaimana kita meningkatkan area layanan dari sebuah fasilitas umum, yang mana fasilitas umum itu tentunya sangat signifikan atau sangat penting dalam aspek, sebuah kehidupan begitu ya. Terutama bagi kita seorang perencana, kita harus bisa mengalokasikan fasilitas umum yang tidak hanya memperhatikan dari populasinya saja, tapi juga memperhatikan dari bagaimana, dampaknya begitu, kemudian bagaimana skenarionya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang lebih optimal begitu. Nah, mungkin di sini ada 3 outline yang nanti akan kita bahas bareng ya. Yang pertama itu bagaimana pengantar SIG untuk jangkauan layanan fasilitas umum. Kemudian yang kedua ada pengenalan konsep dan tools location allocation analysis. Nah, ini tools yang akan kita gunakan untuk mengalokasikannya, memberikan rekomendasi, di mana begitu ya, di mana berapa fasilitas yang sekiranya itu optimal untuk melayani populasi yang belum terjangkau.
yang mana populasi belum terjangkau ini kita dapatkan dari materi pertama kemarin, di mana kita menggunakan service area yang terjangkau mana saja dan yang tidak terjangkau mana saja. Dan yang ketiga, kita juga akan membahas sedikit ya terkait dengan pendekatan dampak pembebanan terhadap jaringan jalan. Nah, nanti akan ada sebuah penjelasan sedikit terkait mungkin teman-teman sudah akrab juga terkait dengan trip assignment ya. Dan di sini nanti kita akan menggunakan metode itu dengan menggunakan closed facility. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagaimana sih sebenarnya SIG atau Sistem Informasi Geografis itu bisa digunakan untuk jangkauan layanan fasilitas umum. Jadi kalau kita tarik dulu, sebenarnya penyediaan fasilitas umum itu memainkan peran sentral ya dalam kualitas kehidupan bermasyarakat begitu ya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di mana fasilitas seperti pusat kesehatan, kemudian pendidikan, transportasi, itu tidak hanya mempengaruhi aspek kehidupan, tapi juga mencerminkan tingkat pembangunan suatu daerah. Baik itu dari segi kualitasnya, atau dari segi kuantitasnya, atau dari segi pemerataannya. Semakin merata berarti kan dia pembangunannya semakin baik begitu kan ya, kalau secara singkatnya begitu. Kemudian nah, dalam rangka mencapai efektivitas maksimal, itu sebenarnya kita sebagai seorang perencana perlu memperhitungkan bagaimana jangkauan layanan yang dengan radius tertentu itu dapat tercapai dengan baik begitu kan. Artinya kita bisa mengalokasikan di mana nih kira-kira dalam 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, fasilitas umum yang akan kita arahkan begitu ya untuk melayani masyarakat, itu direkomendasikan di mana letaknya, kemudian berapa yang mereka perlukan, bagaimana kapasitasnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kunci dari efektivitas ini, itu adalah bagaimana kita memahami metode-metode dan tools yang bisa kita gunakan untuk memberikan rekomendasi yang optimal begitu. Kemudian di sini, mungkin, bagaimana sih sebenarnya peran SIG ya, ini peran SIG untuk jangkauan layanan fasilitas umum, di mana kalau kemarin kita bahas pada day one, itu peran SIG itu ada beberapa yang kunci begitu, ada beberapa yang pokok. Yang pertama ada identifikasi permasalahan, monitoring perubahan, kemudian mengatur dan merespon kejadian, melakukan prediksi, menentukan prioritas, sampai mengetahui pola tren. Yang mana utamanya, semua ini itu adalah yang dengan berkaitan dengan spasial atau berkaitan dengan permukaan bumi ya. Nah, di sini kalau kita bahas, apa sih sebenarnya peran SIG spesifik terhadap jangkauan layanan fasilitas umum, ini kita bisa berikan yang mana begitu ya. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Karena dengan adanya SIG, kita tahu nih permasalahan apa sebenarnya yang terjadi dari segi gap penyediaan layanan fasilitas umum yang ada di perkotaan atau pedesaan. Kemudian dari situ kita bisa mengatur dan merespon kejadian atau fenomena dari gap tadi, itu seperti apa langkah yang bisa kita lakukan atau bisa kita angkat atau rekomendasikan gitu. Dan kemudian yang ketiga, di sini kita juga bisa memberikan prioritas. Jadi kita menentukan prioritas terkait dengan bagaimana penyelesaiannya. Karena kita tahu ya teman-teman kalau perencanaan itu umumnya itu 20 tahun dan itu tidak semua itu langsung pada misal tahun ke-5 atau tahun ke-20 begitu kan. Tapi di sini ada prioritas misal 5 tahun pertama, 5 tahun kedua begitu ya, 5 tahun ketiga dan seterusnya. Di mana setiap dari tahapan itu, tentunya kita harus tahu, kira-kira dalam 5 tahun pertama, ini apa yang menjadi prioritas pembangunan, begitu kan. Mana, fasilitas umum yang kita alokasikan atau yang kita prioritaskan dalam pembangunan ini. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan dengan adanya SIG ini, atau Sistem Informasi Geografis. Nah, ini beberapa implementasi ya SIG, untuk jangkauan layanan fasilitas umum, di mana terutama di sini kita, melihat penggunaan dari service area analysis. Pada hari pertama dan pada Update 4 kemarin, kita bahas bahwasanya ada beberapa keunggulan dari buffer area begitu ya, service area analysis ini dari buffer area begitu kan. Nah, di sini mungkin ada beberapa contoh implementasinya, yang mana ini lebih lengkap begitu ya. Jadi di sini ada beberapa yang dari kita coba kaji, dari Aptanata coba kaji kaji begitu ya. Kemudian juga ada berbagai jurnal yang mana dia menggunakan service area ini atau jangkauan layanan ini itu untuk menemukan yang pertama gap-nya itu bagaimana, kemudian disambungkan dengan
bagaimana alokasi dari fasilitas umum yang optimal begitu. Nah, itu merupakan sebuah rangkaian sebenarnya karena kita tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tapi kita juga harus memberikan bagaimana rekomendasinya. Nah, ini nanti mungkin rekan-rekan bisa membaca lebih lanjut, kita juga sudah masukkan ke referensi tambahan, jadi di situ bisa sebagai, tambahan begitu ya. Nah, kemudian kita membahas pada bagian kedua, yaitu pengenalan konsep dan tools location allocation analysis. Kalau dari definisinya, teman-teman, sebenarnya terkait dengan analisis pemodelan location allocation ini, itu merupakan analisis yang mana merupakan sebuah proses ya. Kalau dari definisinya ya, sebuah proses pemilihan satu set fasilitas yang paling sesuai dengan permintaan dari daerah sekitarnya. Di mana metode ini itu dapat menempatkan fasilitas dan juga mengalokasikan poin permintaan ke fasilitas. Jadi kalau teman-teman lihat pada, bagian kiri ini ya, teman-teman, di sini kan ada titik-titik fasilitasnya, mungkin yang besar begini ya, yang besar ini adalah fasilitas-fasilitas, di mana untuk yang merah itu adalah fasilitas existing, kemudian yang hijau, dia itu fasilitas rekomendasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dari analisis ini, dia bisa memberikan rekomendasi kira-kira di mana akan dialokasikan fasilitas umum baru. Kemudian tidak hanya itu, dia juga bisa mengalokasikan kira-kira dari titik-titik permintaan ini, dari masing-masing grid ini ya, atau titik-titik dari grid ini, dia kira-kira akan menuju kemana begitu. Sesuai dengan batasan dan juga parameter yang kita tentukan. Nah ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, tapi secara prinsip dia akan memberikan dan menempatkan fasilitas yang paling sesuai. Kemudian berikutnya, nah ini ada berbagai jenis ya, kemudian ada metode yang bisa digunakan dan dipilih dalam location allocation analysis. Pertama ini kalau kita menggunakan ArcGIS ya, kalau menggunakan tools lain, mungkin ada metode yang bisa jadi terbatas atau yang berbeda begitu ya. Tapi di sini ada 7 yang bisa kita, gunakan begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama minimize impedance. Nah, pada minimize impedance ini, itu mungkin secara singkat ya teman-teman. Jadi dia akan mengalokasikan berdasarkan bagaimana agar biayanya itu yang paling rendah begitu. Karena kalau teman-teman perhatikan ketika dari masing-masing fasilitas yang berwarna kuning ini, menuju atau dari titik-titik permintaan, dia akan mempertimbangkan jaraknya atau biayanya gitu ya. Kalau dalam istilahnya kan cost begitu ya. Cost-nya berapa, baik itu dalam satuan detik, atau satuan menit, atau satuan jarak. Nah, pada minimize impedance ini dia akan mencari yang mana yang dia paling jaraknya itu atau cost-nya itu yang paling sedikit, hambatannya yang paling sedikit gitu. Dan untuk yang maximize coverage, dia akan mencari titik-titik fasilitas rekomendasi yang bisa memaksimalkan dari jangkauannya. Jangkauannya itu seperti apa. Jadi di sini ada digambarkan jangkauannya masing-masing seperti apa begitu kan. Kemudian dialokasikan ternyata fasilitasnya yang terpilih adalah 3 ini begitu. Nah, agak sedikit berbeda dengan pada maximize capacitated coverage begitu ya teman-teman. Kalau, ini sepertinya gambarnya terbalik ya, ini harusnya maximize coverage, ini maximize capacitated coverage begitu ya. Kalau pada maximize capacitated coverage, dia itu akan mempertimbangkan dari kapasitas untuk fasilitasnya. Sehingga ini mungkin harusnya ini ya teman-teman, ini harusnya ini, nanti mungkin akan diupdate begitu ya. Nah, kalau pada maximize coverage ini, pada bagian kanan ini, itu kan kita melihat bahwasanya semua itu dialokasikan pada fasilitas terdekat. Sedangkan pada maximize capacitated coverage ini, yang pada bagian kiri, itu dia tidak semua demand points atau titik asalnya itu dialokasikan. Karena ada keterbatasan dari kapasitas fasilitasnya. Sehingga yang dialokasikan hanya titik di sebelah kiri ini saja. Sedangkan yang di titik bawah dia tidak dialokasikan begitu, karena sudah memenuhi begitu. Kemudian yang keempat ada minimize facility. Nah, di sini dia akan mencari begitu ya, kita tidak menentukan kira-kira berapa fasilitas yang diperlukan, sedangkan yang lain ini kita perlu menentukan ya berapa kira-kira berapa fasilitas yang perlu kita rekomendasikan. Jadi misalkan kebutuhannya 5, dia akan mencari 5 ini di mana saja, sesuai dengan algoritmanya masing-masing begitu ya. Sedangkan pada minimize facility kita tidak menentukan
berapa jumlah fasilitasnya. Tapi memang sekiranya yang paling optimal untuk menjangkau dengan parameter-parameter tertentu, misal jaraknya itu 1.000 meter atau cost-nya itu waktunya 5 menit, itu kira-kira untuk menjangkau semua secara optimal, itu berapa fasilitasnya. Nah, itu merupakan sedikit perbedaan ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan jumlah fasilitasnya, tapi langsung kita tentukan dari parameter-parameter yang ada, kira-kira berapa jumlah fasilitas yang diperlukan dan di mana saja. Dan yang kelima ada maximize attendance, ini dia mempertimbangkan jarak dari asal tujuannya, di mana di sini dia itu akan mempertimbangkan ya, kalau teman-teman perhatikan, semakin jauh jaraknya, maka untuk porsi pie ya, pie yang berwarna hijau ini yang di dalamnya itu, dia itu akan semakin kecil. Artinya kemungkinan kedatangannya atau attendance-nya, dia akan semakin rendah. Karena ya kita tahu kalau semakin jauh berarti orang semakin enggan untuk menuju ke fasilitas itu, begitu kan. Dan kalau dekat itu akan lebih berkemungkinan untuk datang. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia akan mengalokasikan kira-kira di mana begitu ya, yang dia bisa memaksimalkan dari attendance-nya. Kemudian maximize market share dan target market share dia ini keduanya itu memperhatikan adanya kompetitor, teman-teman. Nah, ini misalkan dalam konteks, store begitu ya atau toko, dia itu kan akan ada titik-titik kompetitornya. Jadi misal kita ingin toko mixu begitu ya, ternyata sudah ada toko es krim yang ada. Nah, kira-kira di mana kita akan mengalokasikan titik-titik dari mixu kita tadi agar misalkan dia bisa memaksimalkan market share-nya, seperti itu. Jadi memaksimalkan market share-nya seperti apa, atau kita memiliki target market share-nya, misal 80% gitu. Nah, kira-kira akan dialokasikan ke mana? Nah, ini, sedikit perbedaan. Jadi nanti, misal ditanya begitu ya, menggunakan apa ini kira-kira? Tergantung tergantung dari kebutuhan dan juga dari metode yang akan kita pilih begitu ya, kira-kira menjawab atau tidak. Nah, itu merupakan penjelasan singkat ya. Mungkin teman-teman nanti bisa explore lagi bagaimana detailnya. Tentunya perlu mencoba agar lebih paham begitu bagaimana masing-masing dari metodenya ini. Nah, itu nanti kita akan mengeksplor, terutama kita akan menggunakan yang minimize facility, itu kita mengalokasikan berapa jumlah yang optimal sekaligus begitu ya. Kemudian dari situ kita bisa menggunakan sebagai benchmark begitu. Misalkan untuk optimalnya, itu kita memerlukan 40 fasilitas. Ya ini kebetulan kemarin, dengan kegiatan di Kediri begitu ya, mungkin di sini ada juga rekan saya Ramli begitu, ya itu kita memaksimalkan, fasilitasnya kira-kira yang optimal itu 40 misalkan SMP. Nah dari situ kita membuat skenario, kira-kira kalau 40 ini satu SMP itu membutuhkan biaya untuk pembangunan, kemudian biaya guru, biaya dan lain sebagainya itu 1,5 M. Nah, dikalikan dengan 40 SMP ya, itu kira-kira habis berapa? Tentunya kalau kita melihat dari pembiayaan daerah begitu kan, itu agak, kurang optimal begitu ya, dalam artian mungkin terbatas dari dana pembangunan daerahnya. Sehingga kita perlu memberikan skenario-skenario, misalkan setengah dari optimalnya. Artinya kan 20 fasilitas SMP baru begitu kan. Nah, dia kan berarti kira-kira setengah anggarannya begitu kan. Dan kita juga berikan seperempat dari lokasi optimalnya. Jadi kita berikan 3 skenario. Yang pertama skenario optimal, itu 40 fasilitas, kemudian skenario setengahnya 20 fasilitas, dan skenario seperempatnya 10 fasilitas. Tentunya ini biayanya berbeda-beda, perawatannya juga berbeda-beda, tahapannya juga berbeda-beda begitu ya. Nah, dari sini kita bisa memberikan apa ya, istilahnya kalau kita dalam perencanaan kan ada perencanaan partisipatif begitu ya. Dalam artian stakeholder juga memiliki suara untuk menentukan kira-kira mana yang akan pilih begitu kan. Jadi skenario mana kira-kira kita berikan 3 skenario nih. Itu kira-kira jangkauannya berapa persen dengan 3 skenario ini, kemudian biayanya berapa persen, dampaknya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita memberikan pilihan kepada stakeholder maupun masyarakat, kira-kira yang mana nih skenario yang akan dipilih. Nah, ini kan tentunya akan meningkatkan kualitas dari perencanaan yang ada begitu kan. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan juga, teman-teman nanti sangat bisa dieksplor dan sangat disarankan ya kalau misalkan bagus, upload aja ke Atanata Connect ya, free gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian berikutnya,
Nah, ini beberapa contoh penggunaan atau implementasinya ya, teman-teman. Jadi di sini, ada penggunaannya, ada beberapa jurnal dan juga kajian yang kita gunakan, di mana di sini dia mengalokasikan lokasi-lokasi optimal dengan berbagai metode atau pendekatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, gitu ya. Silakan nanti bisa dieksplor begitu. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan dampak terhadap pembubaran jaringan jalan. Jadi di sini kita membahas, kita sedikit mungkin rekan-rekan juga mempelajari tentang transportasi, kita kenal four step model. Di mana pada tahap four step model ada yang namanya traffic assignment. Atau kita membebankan begitu ya. Kira-kira berapa perjalanan dari asal ke tujuan itu berapa perjalanannya yang tergenerate begitu ya, terhasilkan, kemudian dia itu akan melewati rute mana saja. Nah, ini secara singkat untuk pembebanan jaringan jalannya. Nah, itu tentunya di situ akan ada berbagai macam metode begitu ya, mungkin, berikutnya yaitu metodenya. Nah, ini kalau kita jabarkan, itu akan cukup panjang teman-teman, tapi secara umum dari tabel ini, itu mengutip dari Tamin begitu ya, itu ada 2 pertimbangan yang akan dipertimbangkan oleh sebuah pendekatan atau model ya. Yang pertama dari segi stokastik, artinya dia itu apakah mempertimbangkan persepsi dari orang lain. Artinya kalau tidak ada efek stokastik, ya sudah berarti sesuai dengan rute tercepat, kira-kira dari A ke B rute tercepatnya mana. Tapi kalau ada efek stokastiknya, dia akan mempertimbangkan kira-kira orang lain lewat rute mana juga, gitu kan. Kira-kira bagaimana biayanya begitu kan. Jadi mempertimbangkan berbagai persepsi orang lain sehingga di situ dia akan mencari rute yang optimal begitu kan. Kemudian yang kedua yaitu batasan kapasitas begitu. Jadi ketika tanpa mempertimbangkan tadi ya, tadi yang langsung menggunakan rute tercepat kan. Tapi kalau dengan ada batasan kecepatan ketika banyak orang yang melalui rute A begitu kan, itu kan artinya di situ akan terjadi kapasitas sebuah jalan itu yang semakin berkurang, artinya volumenya semakin bertambah begitu kan. Sehingga di situ akan menjadi macet, kira-kira kalau macet enaknya apakah lewat jalan itu juga atau ada jalan lain nih yang mungkin dia agak lebih panjang begitu kan, tapi dia tidak macet. Nah itu, efek-efek yang perlu dipertimbangkan begitu ya, di mana di sini terbagi menjadi 4, model all or nothing, kemudian stokastis murni, dan keseimbangan world loop, kemudian yang stokastik user equilibrium begitu ya. Nah, kemudian mungkin nanti kita akan menggunakan jadi secara yang sederhana begitu ya, dan ini banyak juga dipakai yaitu model all or nothing. Artinya kita tidak mempertimbangkan efek stokastik ataupun batasan kapasitas, sehingga nanti hanya bersandar pada kira-kira rute tercepat itu lewat mana begitu ya, seperti itu. Dan ini ada bagaimana untuk konsepnya, konsep pencarian rutenya, mungkin, secara gambaran jadi dia akan mencari rute tercepatnya dari zona A begini ya, kemudian ke zona B, kira-kira dia lewat jalan mana begitu kan. Dan dari zona A ke zona B dia lewat jalan mana begitu kan. Nah, di sini dia akan mencari rute yang tercepat, rekan-rekan. Jadi langsung tanpa mempertimbangkan misalkan biaya dan lain sebagainya. Nah, itu langsung menggunakan, model all or nothing ini yang akan kita gunakan sebagai pendekatan kita, begitu. Nah, apa yang bisa kita gunakan, tools apa yang bisa kita gunakan begitu ya. Salah satunya itu menggunakan tools closest facility. Sebenarnya ada tools juga, jadi Tranet SIM ya, mungkin teman-teman pernah dengar atau belum. Jadi itu tools yang dikembangkan oleh Urbanesa, itu juga bisa digunakan begitu ya, untuk bagaimana mencari, traffic assignment begitu ya. Atau kalau yang lebih ini ada Visim atau Visum begitu ya, kalau tidak salah ya, itu juga, untuk transportasi, tapi saya belum pernah mencoba juga. Tapi di sini kita akan menggunakan closest facility, sehingga di sini akan mencari kira-kira fasilitas terdekat mana yang akan bisa dicapai begitu kan. Jadi dari titik asalnya mana, kemudian fasilitasnya mana, dia akan, melewati mana begitu kan. Jadi ini zona asal, zona tujuan, kalau ini titik asal dan titik tujuannya seperti apa. Nah, pastinya nanti akan ada intersect ya teman-teman, artinya mungkin titiknya banyak dan rute yang dilewati itu sama begitu kan. Nah, itu kan perlu untuk dilakukan penambahan penjumlahan. Nah, nanti kita akan bahas, pada praktek simulasi begitu.
Nah, mungkin itu, untuk yang bisa kita sampaikan begitu ya, untuk presentasi ini. Mungkin selanjutnya kita akan simulasi rekan-rekan sekalian. Mungkin sebelumnya apakah kira-kira ada pertanyaan atau bagaimana Mbak Yaya? Apakah langsung atau ada pertanyaan? Oh iya, Mas Rio tadi, cukup banyak ya materinya, ternyata pengantarnya cukup kompleks, ada kombinasi dari spasial, terus ada juga kombinasi dari pemodelan skenario transportasi, trip assignment, dan skenario-skenarionya. Mungkin teman-teman sebelum kita ke prakteknya langsung, mungkin ada yang mau dikonfirmasi dulu nggak terkait ya teori dasarnya gitu? Oh ini mungkin ada pertanyaan, Mas Rio di kolom chat. Oh ya, ini dari Pak Talo nggih. Iya, kalau hasil analisis di-overlay dengan land use ya ini, bagaimana kedalaman analisisnya? Yang jelas kita dengan paham metodenya begitu ya, kita bisa mengeksplorasi berbagai kombinasi variabel. Kalau kita paham land use-nya, maksudnya kita menggunakan data land use-nya, tentunya dia akan lebih dalam begitu ya. Tapi pada praktik nanti kita akan menggunakan populasi begitu, mungkin Pak Talo nggih. Jadi nanti kita menggunakan populasi, tapi menggunakan land use itu juga bisa. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan land use itu bagaimana interpretasinya begitu. Nah, mungkin selain itu juga bisa memperkirakan kira-kira bangkitan tarikan itu seperti apa dari land use-nya begitu kan, untuk membuat interaksinya. Itu juga bisa bisa digunakan. Nah, mungkin nanti kita akan eksplorasi dengan yang secara basic dulu, nanti untuk yang advance kita sangat bisa untuk eksplorasi. Mungkin begitu Pak Talo, apa ada tanggapan? Oh iya, nggih, siap. Mungkin apa ada lagi atau kita lanjut Mbak Yaya? Oh iya, mungkin ini kalau mau ada lagi pertanyaan, sepertinya nanti bisa disampaikan di kolom chat aja. Nanti kita bisa dibacakan di akhir atau setelah praktek nanti teman-teman kita buka sesi untuk tanya jawab lagi. Nah, mungkin teman-teman ini untuk bahan prakteknya bisa mulai di-input ke ArcGIS-nya dan ArcGIS-nya bisa dibuka dulu nih sambil nunggu mungkin masih ada yang loading-loading atau gimana. Mungkin kita tunggu beberapa menit sambil Mas Rio juga siap-siap memasukkan bahan-bahannya. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk ini ya, mengisi presensi di bit.ly presensi Applace Premium 1. Mungkin nanti akan di-reminder lagi ya via chat box ya, jangan lupa untuk diisi. Begitu. Mungkin ini apakah teman-teman sudah ready untuk praktek? Mungkin kalau sudah bisa ngasih reaction atau bisa komen di chat biar nanti nggak ketinggalan sama Mas Rio. Ataupun nanti kalau teman-teman ada yang ketinggalan bisa langsung aja on mic dan bilang mungkin instruksi ke Mas Rio untuk diulang lagi atau mungkin ada hal yang mau diperjelas lagi Mas tadi nggak kelihatan atau apa nanti feel free teman-teman bisa langsung nanya-nanya ke Mas Rio waktu sesi praktik juga. Gitu ya. Mungkin teman-teman apakah sudah ya? Sudah terbuka semua arjisnya? Hopefully semua sudah siap ya ini arjisnya. Kalau Mas Rio gimana? Apakah sudah siap, Mas? Oke, sudah siap Mbak Yaya. Oke, ini karena Mas Rio-nya udah siap dan kayaknya teman-teman juga udah siap-siap semua dengan bahan dan arjisnya. Mungkin untuk sesi prakteknya aku silakan kembali ke Mas Rio. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Jadi nanti ini ya, rekan-rekan sekalian, jadi nanti itu mungkin aku akan tanya beberapa kali ya untuk mengkonfirmasi kira-kira sudah oke atau enggak. Nah, silakan teman-teman nanti kasih reaction begitu ya, supaya mungkin aku juga tahu kira-kira ini udah bisa dilanjut atau enggak begitu ya. Bebas reaction oke atau reaction love atau apa bebas gitu ya. Nah, di sini kita yang pertama tentunya mungkin langsung teman-teman buka ya disknya dan kita masukkan data-data yang kita perlukan. Jadi pada data yang telah dibagikan ya, rekan-rekan itu ada berbagai macam data, baik itu berupa geodatabase, kemudian maupun data-data raster dan poligon begitu ya. Nah, untuk data geodatabase ini kemarin kita pada day one itu kita ajarkan begitu ya, bagaimana membuat untuk GDB, kemudian membuat fitur dataset dan network dataset dan lain sebagainya. Nah, harapannya bagi rekan-rekan mungkin yang nanti masih belum paham begitu ya, bisa menggunakan geodatabase yang kita berikan begitu. Nah, di sini kita sudah punya ya, teman-teman. Jadi pada geodatabase bisa dibuka katalognya itu
kita masukkan saja pada datanya yang pertama wilayah perencanaan begitu ya, kemudian sarana pendidikannya seperti apa, jaringan jalannya seperti apa, dan juga GHS Population 2020, tapi yang langsung berupa, SHP ya rekan-rekan semua. Jadi mungkin kalau teman-teman kemarin belum, mengikuti atau belum tahu, jadi GHS Population itu Global Human Settlement ya, data dari Global Human Settlement terkait dengan sebaran populasi untuk tiap grid-nya. Nah, kalau teman-teman masukkan untuk rasternya, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya tiap populasi, persebaran populasi itu digambarkan seperti ini. Jadi pada warna yang semakin terang, itu dia akan memperlihatkan populasinya itu semakin banyak begitu ya. Sedangkan yang gelap ini berarti populasinya 0. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi di sini kita punya data-data yang ada dan mungkin sebelum itu, jadi kita pada geodatabase itu ada day2 dataset, kemudian ada gap identification dari day1. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan begitu ya. Yang pertama dari network datasetnya, yaitu dari day2 dataset. Nah, silakan teman-teman, mungkin bisa dibuka geodatabase-nya, kemudian ditarik saja begitu ya untuk yang network datasetnya, ditarik saja ke kanvas kita. Dan ini kita yes saja. Nah, dia akan membawa atau menampilkan untuk network dataset kita. Jadi ada junctions, kemudian ada edge-nya, edge itu garisnya begitu ya, yang mana dia menghubungkan atau menjadi jalur untuk network-nya begitu. Dan edge itu dia merupakan penghubungnya dan yang lain sebagainya begitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi seperti ini tampilannya kurang lebih untuk network dataset. Kemudian kita juga perlu mengetahui yang pertama identifikasi awal. Jadi ini kita lakukan kemarin ya rekan-rekan sekalian, bahwasanya ada untuk existing service areanya seperti apa kita masukkan. Nah, ini merupakan service area existing dalam artian sarana existing, layanannya itu seperti apa begitu kan. Nah, di sini kan kita bisa melihat, mungkin warnanya aku ganti dulu. Nah, di sini kan kita bisa melihat ya teman-teman bahwasanya ada wilayah-wilayah yang dia itu masih belum terlayani. Ada populasi-populasi yang dia itu masih belum terlayani. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa memberikan layanan yang optimal atau mengalokasikan fasilitas sehingga layanannya optimal itu yang akan kita bahas. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga masukkan untuk existing desire lines. Nah, ini merupakan tambahan. Jadi, mungkin rekan-rekan kemarin masih belum mengikuti ya, tapi di sini kita, kemarin ajarkan bahwasanya untuk mengetahui service area, itu kita tidak hanya bisa menggunakan dari service area saja begitu ya, layanan tidak hanya dari service area, tapi juga kita bisa menggunakan untuk desire lines atau, closest facility begitu. Nah, nanti dia hasilnya seperti ini. Dia juga sudah mempertimbangkan untuk jaringan jalannya ya, rekan-rekan sekalian. Nah, seperti ini ya, mungkin gambarannya begitu ya. Yang mana nanti kita akan utamanya menggunakan closest facility ini atau desire lines ini untuk mengetahui bagaimana jangkauannya begitu ya. Jadi mana yang terjangkau, mana yang tidak terjangkau dan melakukan join dan lain sebagainya. Seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin yang pertama, jadi kita langsung masuk ke dalam materi kita untuk, proses kita begitu ya. Yang pertama, kita ingin mengetahui bagaimana sih gap dari untuk layanan existing sekarang terhadap populasi begitu ya. Nah, di sini kita buka pada selection ya, pada bagian atas rekan-rekan sekalian, itu selection, kita pilih select by location. Seperti ini, select by location. Nah, kemudian kita pilih target layer-nya atau layer yang ingin kita select itu apa begitu ya, yaitu GHS Population 2020 Mask begitu ya. Seperti ini dan yang source layer-nya kita pilih Desired Lines. Seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita pilih yang pertama GHS Population sebagai targetnya dan source layer-nya adalah Existing Desired Lines.
Kalau sudah kita bisa oke, kita aktifkan. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan layanan atau titik-titik yang terjangkau oleh fasilitas existing ya, rekan-rekan sekalian. Jadi seperti ini lokasi-lokasi yang terjangkau begitu ya. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan invert selection ya. Nah, jadi ini kan yang terjangkau, sedangkan kita ingin tahu yang tidak terjangkau itu mana saja. Nah, kita bisa invert selection atau switch selection. Kita klik kanan pada GHS population-nya, kemudian kita pilih selection, dan kita pilih switch selection-nya. Mungkin ini silakan teman-teman lihat terlebih dahulu. Nah, oke, nah ini. Nah, di sini merupakan lokasi-lokasi di mana dia itu belum terjangkau oleh sarana existing ya, rekan-rekan sekalian. Nah, seperti ini. Dia belum terjangkau. Kalau kita lihat begitu ya. Nah, kalau sudah, ini kita ingin membuat layer baru. Opsinya kita bisa ekspor begitu ya. Atau yang kita tidak perlu ekspor, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih selection dan create layer from selected features begitu ya. Jadi ini kita tidak perlu mengekspor atau membuat SHP baru, tapi kita akan membuat layer baru dari yang kita telah select gitu. Nah, seperti ini. Dia akan muncul layer baru ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini kita nonaktifkan yang GS population. Nah, ini merupakan titik-titik yang mana dia belum terjangkau begitu ya. Tentunya ini nanti tergantung dari parameternya rekan-rekan sekalian dan cleaning datanya teman-teman sekalian, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana existing-nya begitu. Mungkin seperti ini. Jadi ini untuk yang dia sekarang tidak terjangkau. Berikutnya, kita setelah memiliki yang tidak terjangkau, sebenarnya ini cukup cepat ya teman-teman. Jadi kita buka network dataset kita, karena kita sudah memiliki network dataset begitu ya, kita buka network analisis kita gitu ya. Mungkin kalau teman-teman kemarin belum buka atau belum ada sekarang, nah kita pastikan untuk ada di customize, kemudian extension, kita buka seperti ini ya. Nah, di sini pastikan untuk network analis ini sudah tercentang ya rekan-rekan sekalian. Pada extension network analis ini dicentang, kemudian kita close saja. Nah, maka akan keluar untuk toolbar-nya seperti ini rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau belum keluar, kita pilih customize lagi, kita pilih toolbars gitu ya. Dan kita pilih network analis ini, pastikan sudah tercentang. Ini kita sudah tercentang ya. Jadi pastikan sudah ada begitu. Maka akan muncul pada contohnya pada kanan ini ya rekan-rekan sekalian. Ini merupakan sebuah toolbar ya untuk kita melakukan analisis network. Nah, di sini kita langsung pilih saja network analis ini, kita pilih yang location allocation teman-teman sekalian. Dan ini kita langsung membahas soal alokasinya seperti apa begitu ya. Kita klik new location allocation. Nah, kemudian kita juga pastikan untuk network analysis window-nya sudah nyala begitu ya, teman. Sudah ada dengan kita memilih pada bagian sebelah kanan dari drop down ini ya. Itu ada network analysis window. Kita klik saja. Sampai sini mungkin apa ada yang ketinggalan atau sudah lancar, teman-teman? Boleh dikasih reaction kalau sudah lancar. Oke, Pak Talo mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa kasih reaction kalau aman. Oke, sudah aman ya berarti ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita ada untuk network analysis window-nya dan muncul location allocation, nah di sini kita masukkan facility-nya. Kita klik kanan pada facility ini sebelah kiri, atau kita tarik saja begitu ya, tapi mungkin kita kanan ini. Jadi facility-nya ini kita akan memasukkan kira-kira kandidat dari lokasi-lokasinya itu mana saja begitu kan. Nah,
Di sini teman-teman, sangat fleksibel begitu ya, dalam artian tidak ada ketentuan khusus kira-kira menggunakan, yang mana begitu kan. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, itu dia pilihan dari kandidat lokasinya yang akan kita alokasikan, itu biasanya terbatas. Contohnya kita, pada konteks misalkan tanah aset begitu ya, kira-kira berarti tanah asetnya ada tersebar kira-kira hanya 5 saja. Maka ini kita masukkan sebagai facility begitu ya. Nah, dia sebagai kandidatnya. Tapi di sini karena kita tidak menggunakan untuk misalkan tanah aset atau aspek kepemilikan dan lain sebagainya, maka kita menganggap bahwasanya semua grid dari populasi ya, semua grid dari wilayah perencanaan kita, itu dia merupakan kandidat dari fasilitas, kita begitu. Sehingga di sini kita masukkan untuk yang GHS Population 2020 Mas yang semuanya yang tidak kita select, belum kita select tadi, kita tarik saja menuju ke facility ini. Jadi ini asumsinya bahwasanya semua titik atau ya titik pada grid-nya itu merupakan kandidat begitu ya. Di sini kita sudah keluar ya dialog box-nya. Nah, di sini kita pilih ya rekan-rekan sekalian, kira-kira, yang perlu kita atur utamanya yaitu facility type-nya. Ini kita pilih yang kandidat karena dia akan berperan sebagai kandidat begitu ya. Weight dan lain sebagainya kita default-kan saja. Nah, kalau dalam, metode yang maximize capacitated coverage tadi, itu kita bisa mengatur kapasitinya berapa. Jadi kapasitas dari masing-masing fasilitas itu berapa. Misalkan SMP begitu ya, biasanya kan dia kelas 1 berapa mahasiswa, dan seterusnya. Kira-kira satu SMP itu berapa, misal cuma 3.000 begitu ya, maka kita bisa memasukkan 3.000. Tapi kita tidak perlu mengatur itu, jadi kita biarkan default semua. Kita klik OK saja rekan-rekan sekalian, karena tidak ada yang perlu untuk kita ubah. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini merupakan kandidat dari lokasi yang akan kita pilih ya, teman-teman. Jadi semua ini kita anggap kandidat begitu ya. Dalam artian mereka kan sama juga untuk masing-masing, luasnya, lebarnya begitu ya. Jadi jaraknya itu sama sehingga di sini kita asumsikan bisa begitu ya. Dan juga, memang ada jurnal yang mengasumsikan bisa begitu ya menggunakan grid. Nah, kemudian untuk demand points, ini kita mengalokasikan untuk lokasi-lokasi yang belum terjangkau. Karena mereka kan artinya mereka itu memang perlu untuk dijangkau. Dalam artian mereka butuh begitu ya. Sehingga kita masukkan untuk demand points-nya. Nah, di sini kita tarik dari populasi yang telah kita select tadi, yang GIS Population 2020 Selection, kita tarik saja, dan kita pilih, kita masukkan ke demand points ini. Seperti ini. Nah, di sini yang perlu kita, pertimbangkan, nah, di sini kita perlu atur untuk weight-nya, teman-teman. Karena untuk populasi ya, demand points, itu kan berbeda-beda. Artinya tiap titik itu berbeda-beda untuk bobotnya, begitu kan. Nah, di sini kita masukkan bobotnya, yaitu populasinya itu berapa. Dalam artian semakin besar populasinya, berarti kan dia diprioritaskan untuk dialokasikan, begitu kan. Sedangkan kalau dia semakin kecil populasinya, dia akan semakin prioritasnya rendah. Nah, di sini kita pilih pada bagian field ini ya, rekan-rekan sekalian. Kita pilih weight ini, di field-nya kita pilih yang grid code. Jadi grid code ini merupakan value dari rasternya, yang mana mewakili populasinya, begitu. Grid code-nya kita pilih, dan yang lain kita biarkan default, begitu ya, dan kita oke saja. Jadi ini teman-teman pastikan ya, tadi untuk grid code-nya, weight-nya sudah diganti grid code. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, dia sudah tertambahkan ya, teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa matikan facility. Nah, dia seperti ini. Demand points-nya seperti ini ya, teman-teman. Ini demand points-nya, kemudian facility-nya, kandidatnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut begitu ya.
kita klik kanan pada layer location allocation ini, dan kita pilih yang property. Jadi kita akan mengatur parameter-parameternya ya. Pada properties ini, kita klik kanan tadi pada layer location allocation, pada table of content ya teman-teman. Pada table of content, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini kita perlu mengatur yang pertama, itu analisis settings-nya seperti apa. Jadi pada analisis settings ini, itu ada impedance ya, hambatannya. Ini bisa berupa jarak, bisa berupa waktu, kecepatan ya mungkin ya, lebih ke ya waktu-waktu. Bisa berupa waktu, baik itu second, minute, hour, begitu ya. Nah, ini bisa kita atur karena default-nya itu length, kita biarkan saja. Nah, travel from ini kita juga atur, di mana kalau fasilitas SMP begitu kan, itu dia itu akan dari demand menuju ke fasilitas begitu kan. Karena kita akan menuju ke sekolah begitu kan. Sehingga di sini kita atur demand to facility, bukan facility to demand. Kalau facility to demand berarti kan dari fasilitas ke titik poin permintaan begitu kan. Itu contohnya misalkan ambulans gitu ya. Itu kan dari rumah sakit ke lokasi pasiennya begitu kan, atau pos pemadam kebakaran. Itu kan dari pos pemadam kebakaran menuju ke titik apinya. Atau ya berbagai macam contoh yang lain begitu ya. Tapi di sini kalau dalam sarana pendidikan, sarana rekreasi, sarana perjas, itu kan kita dari titik permintaan menuju ke fasilitas. Sehingga kita atur ini. Dan yang lain kita biarkan output shape type-nya kita biarkan straight line segitu. Dan kita menuju ke advanced settings ini. Advanced settings. Nah, di sini kita atur untuk problem type-nya, tipe permasalahannya apa. Nah, kita pilih yang minimize facility. Jadi di sini kita akan langsung ya mengalokasikan kira-kira bagaimana begitu ya, berapa jumlah fasilitas yang optimal, kemudian bagaimana persebarannya begitu ya. Kemudian di sini kita minimize facility begitu, kemudian impedance cut off-nya ini dia itu merupakan jaraknya. Jarak standarnya ya, jangkauannya kira-kira berapa. Nah, kalau SMP, kalau dari standarnya SNI 3 2004, itu dia 1000 meter begitu ya, untuk jangkauannya. Kalau SMA itu 3000 begitu, kalau SD juga 1000, dan seterusnya, silakan teman-teman menyesuaikan begitu kan. Nah, di sini kita atur untuk impedance cut off-nya berarti kita masukkan 1000. Seperti ini teman-teman. 1000, yang lain kita biarkan saja. Kita biarkan impedance transformation dan lain sebagainya. Kemudian kita ke accumulation. Kita centang yang length ini. Nah, ini kita centang yang length ini. Mungkin sampai sini sudah semua ya, rekan-rekan bisa kasih reaction kalau sudah, atau di chat. Kalau ya kalau bisa mengikuti ya, mungkin bisa dikasih reaction. Kalau misal belum, mungkin mau diulang itu bisa. Oke, aman. Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, kalau sudah kita langsung klik OK begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita mungkin masih belum terlihat ya rekan-rekan sekalian karena masih bertumpuk begitu ya. Karena masih belum kita solve, maaf ya. Tadi belum kita solve. Jadi kita solve-nya itu klik kanan pada location allocation layer ini dan kita pilih solve. Ini untuk running-nya. Jadi kita klik kanan pada location allocation, kemudian kita solve. Nah, dia akan running untuk alokasi fasilitasnya. Nah, ini masih loading ya. Silakan teman-teman bisa di-solve juga. Mungkin sambil menunggu kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah? Oh, ini sudah selesai ternyata. Jadi ini memang ada beberapa titik yang dia itu weight-nya itu equal to zero, artinya dia memang tidak ada populasinya. Jadi tidak masalah kalau kita tidak alokasikan begitu, karena memang tidak ada populasi. Kecuali kalau di sana kita proyeksikan akan ada populasi sekian begitu kan. Nah, itu bisa jadi nanti akan dialokasikan. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini ya teman-teman, ada beberapa lokasi yang terpilih. Nah, kita bisa ekspor
terlebih dahulu ya untuk titik-titik lokasi yang terpilih. Kita klik kanan pada facility ini begitu ya, open attribute table. Silakan teman-teman klik kanan open attribute table, kemudian kita pilih select by attribute begitu. Kita pilih select by attribute ini. Mungkin kalau tampilannya beda, biasanya seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini silakan di select by attribute, akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang facility type-nya, ini kita pilih yang chosen ya teman-teman. Artinya dia yang terpilih dari kandidat-kandidat yang ada. Kita klik 2 kali pada facility type, dan kita klik sama dengan. Nah, ini get unique value, kita pilih yang 3 atau chosen. Seperti ini ya teman-teman, mungkin aku share juga di chat begitu. Ini untuk query-nya ya, teman-teman. Jadi facility type kemudian sama dengan 3 atau chosen. Kalau sudah silakan di-apply. Nah, di sini ternyata itu teridentifikasi kita memerlukan 24 fasilitas baru. Di mana 24 itu sudah dialokasikan di mana saja begitu ya. Kita bisa close untuk atribut tabelnya ini dan kita export facility-nya. Jadi silakan teman-teman ekspor pada facility-nya, kita klik kanan dan data, export data. Seperti ini ya teman-teman, bisa diekspor ya masing-masing, silakan teman-teman. Nah, ini misalkan aku, cuma ganti nama tapi penyimpanannya tidak tak ganti. Kalau mau diganti penyimpanan silakan teman-teman. Silakan di sini chosen facility, SMP, misal ini ya, Appliance Premium gitu ya. Jadi ini chosen facility Appliance Premium begitu ya. Misalkan seperti ini misalkan namanya ya. Kita klik OK, kita yes. Nah, dia sudah teralokasikan untuk titik-titik fasilitas baru. Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk fasilitas barunya. Nah, kita bisa tampilkan dengan sarana existing, misal kita ganti simbologinya ya. Misal ini kita, nah silakan teman-teman ganti sesuai simbologi yang ada begitu. Misal kotak begitu ya. Ini yang existing, kemudian kita ganti juga kotak misalkan. Warnanya kita ganti yang merah. Nah, ini yang kita rekomendasi. Nah, kemudian kita juga perlu mengekspor untuk rutenya mana saja. Jadi pada bagian lines ini, kita ekspor juga ya teman-teman. Kalau ini tidak perlu di-query, jadi langsung diekspor saja, klik kanan, lines lines ini ya teman-teman, klik kanan, data, dan export data. Nah, ini kita kasih nama misalkan lines chosen facility place premium. Jadi ini mungkin namanya bebas, teman-teman kasih nama line saja nggak masalah. Line chosen facility plus premium. Kita klik OK. Yes. Nah, ini merupakan garis-garis yang menunjukkan dari titik permintaan ke fasilitas itu seperti apa. Kita nyalakan juga untuk yang sudah existing ya. Kita nyalakan. Nah, dia seperti ini. Kemudian kita nyalakan secara keseluruhan GHS population-nya. Nah, taruh bawah begitu ya. Nah, dia seperti ini. Mungkin warnanya agak dibedakan gitu. Hijau, yang satu merah. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita tahu bahwasanya existing-nya itu sudah menjangkau sebagian besar populasi. Nah, pada populasi yang tidak terjangkau ini, dia itu silakan teman-teman mungkin, bisa mengeksplor juga. Jadi di sini kalau kita cek itu satu persatu, dia itu populasinya itu memang nol, teman-teman sekalian. Jadi dia tidak ada populasi. Mungkin kita tampilkan begitu ya, bagaimana yang tidak ada populasi, kita klik kanan secara singkat begitu ya. Mungkin ini, silakan teman-teman ikuti atau tidak. Jadi query builder, kita pilih grid code yang lebih dari 0. Artinya dia yang ada populasi. Kita klik OK seperti ini pada definition query. Nah, seperti ini. Ini adalah lokasi-lokasi yang
dia memang punya populasi begitu ya. Nah, dia seperti ini untuk alokasinya, seperti ini. Nah, ini kan untuk skenario satu teman-teman, itu 24 gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melakukan analisis kembali begitu ya, kira-kira kalau kita kurangi setengahnya, itu seperti apa. Nah, kita bisa mengatur pada location allocation tadi, kita klik kanan di properties lagi, kita atur untuk advanced settings-nya. Misalkan di sini kita atur untuk yang maximize coverage begitu ya. Maximize coverage. Nah, kira-kira kalau dengan 12, fasilitas yang perlu dijangkau, itu seperti apa begitu fasilitas alokasinya. Jadi mungkin tadi ya teman-teman klik kanan, kemudian properties, kita pilih yang maximize coverage, kita masukkan misal setengahnya. Karena tadi kan optimalnya 24. Kalau yang secara ini ya, dia itu mungkin kita skenario kedua yaitu 12. Kita klik OK, kemudian kita solve lagi ya teman-teman sekalian. Nah, dia misalkan ini dinonaktifkan dulu. Nah, dia ternyata dialokasikan, nah seperti ini teman-teman, sedikit berbeda dari titik-titik yang optimalnya ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, jadi di sini dia ada sedikit pergeseran di mana algoritmanya dia akan membaca bagaimana memaksimalkan coverage-nya. Jadi memang tidak persis begitu ya, karena dia bisa jadi mengambil titik tengahnya yang sekiranya memaksimalkan coverage-nya teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan salah satu skenario, kita bisa ekspor gitu ya. Kita bisa ekspor, untuk skenario ini misalkan facility type-nya, kita pilih lagi, kemudian kita select by attribute, kita apply premium. Tadi skenario optimal begitu ya, skenario 0 gitu. Ini skenario 1. Premium, oke, yes. Nah, ini kita bisa ganti ininya juga. Kita ekspor juga untuk lines-nya. Ini lines-nya juga kita ekspor. Seperti ini. Ini lines, chosen facility, a place, premium. S1 ya teman-teman. S1. Skenario 1. Yes, oke. Nah, ini kita sudah dapat untuk alokasi kita ya. Jadi ini dua skenario ya teman-teman. Jadi skenario pertama, bagaimana kalau dia itu 24, artinya dia itu optimal begitu kan. Dan yang kedua, dia kira-kira setengahnya. Nah, ini teman-teman. Ini merupakan pendekatan skenario. Tentunya masing-masing beda ya teman-teman. Bayangin kalau tadi 1,5 M ada 24 fasilitas. Berapa M yang perlu dikeluarkan. Sedangkan kalau kita lihat, misalkan dari segi jangkauannya, nah dia itu kan nanti kita bisa menghitung ya kira-kira berapa yang terjangkaunya. Nah, mungkin itu nanti kita coba analisis dulu ya teman-teman. Berapa kira-kira yang terjangkau, kemudian jadi skenario satu berapa persen, skenario 2 berapa persen gitu kan. Kalau dari PPT mungkin, teman-teman, lihat ya ada penjelasan mungkin pada pos kita ya, pos kita Aptanata itu ada penjelasan skenario satu, skenario 2, skenario 3 ternyata dia itu tidak berbeda jauh. Jadi skenario satu 100% begitu kan, yang skenario 0 maksudnya optimal, 100%. Skenario satu itu dia 90, sekian. Kemudian yang skenario 3 itu 90 juga, tapi lebih dikit, dan seterusnya. Berarti kan artinya kita mengurangi fasilitas sampai seperempat dari optimal pun, itu masih hasilnya bagus, begitu kan. Ya ini kan kalau kita hanya menggunakan satu skenario, ya udah 24 fasilitas kan. 24 fasilitas, wah itu cukup banyak ya, apalagi ini baru SMP, belum SMA, belum TK, belum SD, begitu ya.
Itu teman-teman. Jadi ini pendekatannya untuk yang location allocation. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, jadi ini untuk yang location allocation kita sudah dapat ya hasilnya bagaimana. Sebelum kita lanjut, mungkin apa ada pertanyaan atau sudah oke teman-teman sudah mengikuti? Setelah ini kita lanjut ke yang pembebanan ya teman-teman. Mungkin kalau sudah oke bisa kasih reaction atau komen. Silakan teman-teman bisa kasih reaction kalau sudah oke atau masih ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi begitu silakan. Oke, sudah aman ya kira-kira ya? Bungkus, mantap. Oke, kalau udah aman, berarti di sini kita lanjut ke yang tahap berikutnya, yaitu kira-kira kita bagaimana mengalokasikan untuk traffic-nya ya, atau pembebanan jaringan jalan. Nah, sebelum kita masuk, jadi pada data awal teman-teman, itu sudah ada additional ya, pada gap identification ini, pada data yang teman-teman download, itu ada addition existing traffic estimation. Nah, di sini kita sudah ada untuk traffic atau pembebanan jalan berdasarkan sarana existing, berdasarkan sarana pendidikan existing begitu ya. Nah, ini kita bisa masukkan saja, kita tarik begitu ya. Nah, kita ingin lihat bagaimana sih pada existing traffic-nya itu dia pembebanannya seperti apa gitu kan. Nah, di sini kita bisa atur simbologinya, kita klik kanan teman-teman sekalian. Tadi sudah kita masukkan ya, dan kita klik kanan properties ya. Kemudian kita atur untuk quantity. Jadi simbologinya berdasarkan kuantitasnya. Dan kita pilih yang graduated symbol. Ini untuk simbolnya itu semakin besar nilainya, semakin tebal garisnya begitu. Value-nya kita pilih yang sum GHS population 2020. Seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi ini untuk jadi total dari GHS population-nya itu berapa begitu ya. Atau traffic-nya itu pembebanannya seperti apa. Nah, di sini kita klik OK dulu. Dan yang lain kita bisa nonaktifkan mungkin. Mungkin yang sarana pendidikannya dan kita taruh atas. Nah, ini merupakan existing-nya ya teman-teman. Kita bisa ganti warnanya supaya bagus begitu ya. Kita ganti misalkan seperti ini. Semakin tinggi begitu, semakin merah begitu ya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Mungkin supaya lebih bagus juga kita properties lagi ya teman-teman. Kita buka properties pada simbologi. Kita atur advance-nya teman. Jadi simbol levels-nya kita atur pada advance ini ya teman-teman. Kita atur simbol levels-nya. Nah, di sini kita centang yang draw this layer using the symbol level. Nah, ini kita taruh atas ya. Yang merah kita taruh atas, yang hijau kita taruh bawah. Silakan klik yang kanan ini teman-teman. Seperti ini. Kemudian ini kita taruh atas. Seperti ini. Jadi kita balik ya teman-teman. Kita balik gitu. Jadi yang merah itu di atas, yang hijau itu di bawah. Jadi kita atur atas bawahnya pakai panah ini. Silakan teman-teman bisa diikuti. Kemudian kita klik OK dan OK. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih terlihat bagus ya teman-teman. Artinya, nah seperti ini ya. Ternyata dengan existing yang sekarang, itu dia trafficnya itu akan mengarah ke pendidikan ya teman-teman. Tentunya ini ya masuk akal juga karena orang menuju ke fasilitas pendidikan, dia akan melewati jaringan jalan begitu kan. Melewati jaringan jalan yang mana pasti akan ada pembebanannya. Kalau misalkan jalan kaki, ya nggak masalah begitu kan. Artinya dia volumenya sedikit. Tapi kalau menggunakan kendaraan bermotor, tentunya itu akan menambah jumlah ini ya, jumlah volumenya yang pada kalau tidak kita atasi begitu kan, populasinya bertambah, kapasitasnya bertambah dan lain sebagainya, akan menyebabkan kemacetan gitu kan. Sebenarnya di sini ada sisi positifnya teman-teman. Mungkin nanti kita singgung pada bagian akhir, tapi bagaimana agar kita bisa mendapatkan estimasi seperti ini? Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggunakan closest facility.
Teman-teman silakan pada network analis ini, kita new closest facility, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan facility-nya, itu adalah sarana existing dan juga sarana dari skenario. Jadi, kita masukkan, sama seperti tadi, kita tarik saja teman-teman sekalian, sarana pendidikan, kita tarik ke facility, kemudian name-nya ini kita default-kan saja, kita klik OK. Ini ada 21 sarana existing ya. Kemudian kita tarik juga untuk yang misalkan skenario optimal begitu ya, skenario 0 teman. Jadi kita tarik ke facilities juga. Nah ini kita, default-kan semua ya teman-teman, langsung kita klik OK begitu. Nah jadi dia ada total 45 fasilitas yang akan kita gunakan. Jadi, ini rekomendasinya totalnya 45 fasilitas SMP baru begitu ya misalkan. Kira-kira bagaimana trafiknya? Nah, pada insiden ini dia titik asalnya teman-teman. Jadi originnya itu dari incidence ini, kita masukkan untuk GHS population-nya teman-teman. Jadi di sini kita, masukkan untuk GHS population semuanya ya teman-teman. Jadi ini kita hapus dulu. Oke, nah di sini kita tarik saja GHS population ini, kita tarik ke incidence teman-teman. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan juga, name-nya kita ganti dengan FID ya teman-teman. Kita ganti dengan FID, seperti ini. Dan kita biarkan default yang lain dan kita klik OK. Jadi pastikan name-nya diganti FID ya teman-teman. Ini untuk mengenali ya, mengenali dari rutenya itu grid code mana, ya grid code dengan ID berapa itu kemana begitu. Kalau sudah silakan OK. Nah, kemudian kita nanti atur parameternya juga teman-teman. Kita klik kanan pada closest facility, kita atur properties-nya. Nah, analisis settings ini sama seperti tadi, kita atur untuk travel from-nya itu incident to facility. Jadi dari titik asal ke titik tujuan. Dan default cut off-nya ini adalah jangkauannya tadi ya teman-teman, yaitu 1000. Ini default cut off. Facility to find-nya ini 1 saja. Jadi ini default cut off 1000, facility to find, travel from. Nah, kemudian kita output shape type-nya itu true shape with measure. Dan untuk akumulasinya, kita pilih juga centang juga, jangan lupa length gitu ya. Jadi akumulasi length, yang ini tadi pastikan untuk cut off-nya 1000, facility to find-nya 1, travel from-nya itu incident to facility, dan output shape-nya itu true shape with measure. Dan kita klik OK saja, dan kita solve begitu teman-teman. Klik kanan dan solve. Oke, sampai sini aman teman-teman sekalian. Ini kita sudah selesai ya hasilnya, jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah rute-rute yang akan dilalui oleh titik populasi menuju ke fasilitas-fasilitas. Jadi kalau yang awal tadi, itu kan fasilitasnya hanya terbatas pada 21 tadi ya, 21 ya, ya 21. Sedangkan di sini dia akan menuju ke 45 fasilitas baru. Nah, di sini kalau teman-teman select ya, coba select gitu ya. Itu ketika kita men-select salah satu feature gitu ya. Nah, dia tuh selected feature-nya adalah 15. Karena dia itu dari grid 1 menuju menuju fasilitas ini satu rute, kemudian dari ini ke sini satu rute, sampai pada yang di sini itu dilalui oleh 15 rute begitu kan. 15 rute di mana masing-masing rute itu memiliki populasi. Nah, itu perlu kita di-solve, teman-teman. Mungkin ini agak, cepat ya, begitu. Nah, kita perlu untuk oh ya ini mungkin ada pertanyaan ya, apakah fasilitas baru udah ditentukan? Nah, untuk kasus ini,
ini merupakan SMP, Pak Talo. Jadi memang kita alokasinya SMP. Nanti kalau SD, SMA bisa dengan data, berarti SD, SMA existing-nya seperti apa dulu kan, gap-nya seperti apa, dan alokasinya seperti apa. Tapi untuk datanya ini kita SMP begitu. Jadi fasilitas barunya memang SMP, Pak Talo. Ya, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya kita bisa membuka ya. Jadi setelah kita mendapatkan untuk rutenya, itu kita juga perlu mengekspor ya teman-teman. Jadi mungkin sebelum itu sebentar aku coba cek dulu. Oke, nah, jadi di sini nanti kita perlu membuat dua dua classes facility ya teman-teman, karena fasilitasnya itu dia memiliki nama yang mana dia itu perlu diperhatikan. Nah, yang pertama kita dapat untuk yang true shape tadi ya, kita ekspor saja rutenya, rutesnya kita ekspor. Begini teman-teman, data. Nah, ini kita uh, export routes through ship gitu ya, with measure gitu. Place premium. Misalkan seperti ini, mungkin namanya kepanjangan, silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Misal routes through ship with measure, place premium, dan kita klik OK. Yes, begitu ya. Nah, mungkin kita lihat atribut tabelnya, teman-teman. Di sini ada name-nya. Jadi name ini dia akan mewakili untuk FID-nya. FID-nya itu kodenya begitu ya, dari grid kode mana menuju ke fasilitas baru itu mana. Jadi ada fasilitas existing dan fasilitas baru. Misalkan kalau yang baru itu dia location 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang existing dia sudah ada namanya. Jadi MTS, kemudian SMP dan lain sebagainya ya rekan-rekan sekalian. Kemudian kita running lagi untuk closest facility, kita klik kanan properties. Nah, kita pilih, kita ganti untuk yang output shape type-nya saja, kita ganti dengan straight lines, teman-teman. Nah, ini kita ganti straight lines, yang lain kita samakan, kemudian klik OK, dan kita solve lagi. Nah, di sini kita dapat untuk alokasinya untuk berupa straight lines-nya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok perlu menggunakan straight lines? Jadi, kalau dengan menggunakan yang rute biasa, itu dia, kalau teman-teman lihat ya lebih detail, kalau menggunakan rute biasa, dia tidak akan berpotongan dengan titik-titik grid code-nya, teman-teman. Nah, sedangkan kita perlu data dari grid code-nya ini. Tapi kalau dengan yang ini tadi, dengan yang straight line, kita bisa melakukan intersect, gitu. Atau ya spatial join lah. Seperti itu. Nah, kalau sudah, mungkin kalau ada yang ketinggalan, silakan raise hand atau ini ya, teman-teman bisa di chat ya. Kita lanjut, silakan. Nah, kalau sudah, di sini kita buka spatial join ya, teman-teman. Kita menuju ke Arc Toolbox. Kita buka Arc Toolbox kita. Ini masih loading ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman. Ini masih loading. Nah, ini kita sudah keluar begitu ya. Ini taruh atas. Nah, kita pilih ke Analysis Tools dan Overlay begitu ya. Ini Analysis Tools dan Overlay. Dan kita pilih untuk yang Spatial Join. Jadi Spatial Join ini dia akan menggabungkan data berdasarkan dia itu apakah berada pada titik spasial yang sama. Nah, makanya tadi dia titiknya di mana, garisnya itu harus berpotongan. Target features-nya itu dia adalah
yang root straight line tadi, dan join features-nya adalah GHS population tadi, semuanya. Jadi ini ya teman-teman, untuk spatial join-nya, set line ini spatial join misalkan, kita ganti namanya seperti ini saja, root straight line spatial join, join one to one, kemudian yang lain kita biarkan default begitu ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini masih loading ya teman-teman. Jadi tadi ya pada analisis tools, kemudian overlay, dan kita pilih yang spatial join. Nah, kalau kita buka pada spatial join, open attributable, nah di sini dia sudah ada name-nya seperti apa, begitu kan? Ini sama dengan yang true shape with measure, dan kita sudah dapat untuk data grid code-nya, teman-teman. Nah, ini yang penting, yang perlu kita perhatikan, karena masing-masing titik populasi itu berbeda kan jumlahnya. Kita bisa samakan satu semua bisa. Tapi untuk yang lebih baik kita perlu memperhatikan bagaimana dengan populasi masing-masing. Nah, seperti ini. Yang nol ini dia karena memang nol ya, populasinya tidak ada begitu. Atau tidak ada datanya. Nah, yang lain sudah ada untuk datanya. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan. Jadi di sini kita melakukan join atribut ya, teman-teman. Jadi dari yang rute straight line tadi, kita join atribut dengan menggunakan join and relates. Jadi pada routes through shape with measure, kita klik kanan dan kita join and relates. Kita pilih join ya, teman-teman sekalian. Seperti ini, routes, kemudian join. Seperti ini, kemudian di sini kita sudah buka ya, routes, join, kemudian kita pilih untuk choose the table to join ini kita pilih routes straight line spatial join, dan kita pilih nama yang akan kita join yaitu name ya. Jadi ini name dan routes straight line spatial join, dan ini juga pastikan name juga teman-teman. Kalau sudah kita validate joinnya apakah sudah benar. Nah ini 2376 ini 2376 juga sudah sama, close, dan kita klik OK. Kalau sudah kita bisa buka atribut yang true shape with measure ini. Nah, dia sudah ada untuk grid code-nya ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa melakukan analisis nih secara sederhana. Bukan, ya mungkin nggak sederhana ya, agak bertahap lah. Nah, selanjutnya kita bisa, jadi kita sudah dapat tadi ya. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah melakukan intersect, teman-teman. Karena, jadi untuk masing-masing rute ini, dia kan masih ada berbagai macam rute ya. Misal dalam satu ruas jalan itu dia ada misalkan di sini 22 rute ya. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ya, teman-teman. Ada 22 rute begitu. Nah, kita perlu menjadikan satu begitu, menjumlahkannya. Artinya kita perlu mendissolve itu semua, tapi dissolve-nya kita perlu memperhatikan tiap ruasnya, tiap ruas jalan. Sehingga kita perlu melakukan intersect terlebih dahulu. Kita menuju ke Art Toolbox, kita buka untuk yang intersect, teman-teman. Mungkin di geoprocessing ini juga ada. Kita buka intersect gitu. Nah, di sini kita masukkan yang pertama itu FI. Yang pertama itu jaringan jalan ya, teman-teman, yang sudah di cleaning. Jadi pada data dataset yang sudah ada, teman-teman, ada jaringan jalan cleaned. Itu kita sudah split ya, sehingga masing-masing ruas jalan sudah terbagi-bagi begitu. Kemudian yang roots through shape-nya tadi kita juga masukkan. Jadi ada dua ini ya teman-teman, jaringan jalan dan roots-nya tadi. Kemudian kita berikan nama, misalkan di sini roots TSWM intersect gitu ya. Seperti ini teman-teman, mungkin sudah aman ya teman-teman. Bisa kasih reaction ya kalau udah. Ini sambil aku oke. Silakan teman-teman kalau sudah bisa kasih reaction ya. Oke, sudah mantap.
Nah, ini kita sudah dapat untuk hasil intersect-nya. Dan langkah terakhir, itu kita mendissolve teman-teman. Jadi kita klik kanan open attribute table. Nah, kita akan melakukan dissolve berdasarkan FID atau kode jaringan jalannya. Jadi FID jaringan jalan ini menggambarkan masing-masing ruas itu ID-nya berapa. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman open attribute table saja routes TSWM ini open attribute table. Nah, di sini akan ada FID jaringan jalan yang bertumpuk-tumpuk begitu ya. Misalkan 10 ini ada 3. Artinya di ruas jalan 10 ini, kode 10, dia ada 3 rute yang terlewati. Dia total populasinya, dia kita lihat pada kanan grid code, pada rute pertama itu 76 orang, pada rute kedua 84, pada rute ketiga 103. Artinya kita kan perlu menambahkan. Jadi pada ruas yang 10 ini, itu berapa total populasi yang melewati. Ya secara sederhananya itu ya teman-teman untuk, prosesnya begitu ya. Jadi pada ruas 10, kira-kira berapa total populasi yang melewatinya. Kita close, kita clear selection dulu ya teman-teman, jadi tidak ada yang terselect. Kemudian kita dissolve saja teman-teman. Ini simple, kita dissolve geoprocessing, pada bagian atas, ada sebelahnya selection ya, kita pilih yang dissolve. Nah, di sini kita masukkan untuk routes TSWM yang sudah kita intersect tadi, kemudian dissolve fields-nya adalah FID jaringan jalan CleanNet. Karena tadi kita tahu ya kode untuk, jaringan jalan ruas jaringan jalannya adalah FID. FID ya, FID itu kode unik ya, untuk tiap feeder, jadi FID jaringan jalan. Kemudian kita tambahkan untuk statistik fields-nya. Nah, di sini pilih kita pilih statistik fields-nya, kita tambahkan, yaitu yang bagian bawah ya, kita scroll ke bawah sendiri, kita cari route straight line spatial join yang grid code. Nah, pilih yang grid code ya teman-teman. Nah, statistik type-nya kita pilih yang sum. Ya, mungkin teman-teman udah familiar lah, sum itu akan menambahkan begitu kan. Jadi seperti itu, kita pilih routes straight lines begitu ya, kemudian pastikan yang grid code, dan ini kita pilih sum. Mungkin aku ulang lagi, takutnya ketinggalan. Input fiturnya yang intersect tadi, sudah kita intersect. Kemudian yang dissolve fields-nya adalah FID jaringan jalan. Statistik fields-nya kita tambahkan yang grid code dengan statistik type-nya itu sum. Nah, ini kita berikan nama dissolve begitu ya. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, ini kita sudah dapat teman-teman. Jadi ini sudah prosesnya sudah selesai. Kita bisa memberikan simbologi. Jadi ini kita coba buka attribute table-nya teman-teman. Klik kanan pada routes tadi, open attribute table. Nah, di sini FID jaringan jalannya sudah ada, kemudian sum-nya untuk grid code-nya ini sudah ada juga. Jadi totalnya itu sudah ada juga, teman-teman. Seperti ini ya, dan kita close saja. Nah, kemudian di sini kita mengatur simbologinya. Kita klik kanan, properties. Nah, ini mengatur simbologinya juga perlu diperhatikan, teman-teman. Karena kita ingin membandingkan antara existing tadi dengan yang sekarang kan. Artinya kita perlu melihat untuk, range-nya itu sama, warnanya sama, dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu, eee, memperhatikan juga, jadi properties. Nah, di sini pada bagian simbologi, teman-teman, kita pilih yang import, oke? Jadi simbologi kita pilih yang import. Nah, ini import simbology definition from another layer ya. Kita pilih layernya yang addition existing traffic estimation. Ini complete simbology ya. Ini ya teman-teman, jadi kita import tadi yang addition existing traffic estimation, dan kita klik OK. Nah, ini value-nya kita samakan. Jadi kalau value-nya tadi
GHS population sama grid code, ini kita juga samakan yang grid code begitu. Teman-teman tadi ya, itu kita sesuaikan layer-nya yang traffic estimation, kita klik OK. Ini value-nya kita samakan yang grid code juga. Kita klik OK kalau sudah. Nah, ini kita sudah dapat dan kita klik OK. Oke, nah ini sudah selesai teman-teman untuk tampilannya. Kita matikan yang lama. Nah, jadi ini sudah hasilnya sudah selesai untuk traffic estimation atau pembebanan jaringan jalannya, estimasinya. Jadi kalau pada existing-nya teman-teman bisa lihat ya. Mungkin ini layer-nya masih belum kita atur, jadi kita klik kanan lagi properties yang advance tadi. Kita atur simbol levels-nya. Teman-teman mungkin tadi udah ini ya kita ulang yaitu draw this layer using the symbol levels. Ini sudah sama ya, yang tebal di atas. Kita klik OK, OK. Nah, seperti ini. Jadi ini kita sudah selesai teman-teman, kita sudah dapat begitu ya untuk hasil dari pemodelannya. Jadi misal kita tampilkan seperti ini teman-teman. Kita mungkin nonaktifkan ini, jaringan jalannya kita ganti warnanya abu-abu gitu ya. Nah, ini merupakan fasilitas existing ya, teman-teman. Sarana pendidikan existing, kita bisa misalkan screenshot begitu ya. Mungkin kita screenshot aja lah ya, biar terlihat begitu ya bagaimana hasilnya. Aku buka full screen kali ya. Ini oke. Nah, kemudian di sini kita misalkan screenshot saja. Ini untuk yang existing kita masukkan. Dan kita atur juga untuk yang kita tampilkan yang ini setelah kita estimasi untuk proyeksinya. Dengan chosen facility-nya yang dia itu skenario 0 ya teman-teman. Optimal. Kita screenshot juga. Seperti ini. Ini kita akan lebih mudah untuk memahaminya ya. Seperti ini. Aku coba share screen. Nah, ini teman-teman. Jadi ini untuk pembebanan jaringan jalannya, kita sudah dapat hasil bagaimana existing-nya. Itu kita lihat ya. Dia itu akan panjang ya untuk jaringan jalannya, pembebanannya. Misal di sini tuh dia merah begitu kan. Dia di sini merah begitu kan. Sini juga merah. Karena ketika dia itu fasilitas pendidikannya terbatas, otomatis kan orang akan menempuh perjalanan yang lebih jauh untuk mencapai fasilitas itu. Artinya dia orang yang dari sini, dari berbagai macam lokasi, dia akan menuju ke fasilitas pendidikan yang terbatas ini, dari pojok ini misalkan. Dengan menuju fasilitas yang terbatas ini. Sedangkan kalau kita atur untuk sesuai dengan closest facility-nya, sesuai dengan maksudnya sesuai dengan skenario kita, berarti kan dia memang untuk fasilitas pendidikan, dia itu akan melayani orang-orang yang terdekat. Begitu kan teman-teman? Jadi di sini sudah istilahnya terdisperse itu ya, tersebar begitu ya, tersebar untuk pembebanan jaringannya. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwasanya yang merah itu sudah hampir tidak ada pada bagian kanan. Mungkin ada beberapa tempat begitu ya yang memang dia lokasinya atau populasinya banyak, kemudian pembebanannya jaringannya sedikit begitu. Tapi yang merah-merah itu dia sudah terdisperse begitu teman-teman. Nah ini skenario 1 untuk teman-teman sekalian ya teman-teman. Jadi ini skenario optimal seperti ini untuk trafficnya. Sedangkan kita juga bisa memodelkan bagaimana skenario misal setengah dari fasilitas tadi, misal cuma 12. Tentunya dia akan trafficnya akan lebih banyak ya teman-teman, tidak tersebar seperti ini. Nah itu merupakan hasil ya, hasil dari analisis yang pertama tadi kita location allocation, mengalokasikan fasilitas barunya di mana saja. Kemudian dari fasilitas baru ini,
itu dia pembebanan jaringan jalannya dari titik asal menuju ke titik tujuan yang mana fasilitas pendidikan misalkan, itu dia seperti apa. Dan ini kalau berdasarkan skenario dia lebih tersebar. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk, materinya pada hari ini mungkin aku coba, stop share gitu ya, kembali ke Arcis. Oke, mungkin, sampai sini itu sebenarnya materinya sudah selesai teman-teman. Jadi mungkin sampai sini, apakah ada pertanyaan ya? Mungkin aku kembalikan ke Mbak Yaya, monggo Mbak Yaya. Oke, terima kasih Mas Rio. Ini tadi materi prakteknya lumayan kompleks ya teman-teman, mulai dari masukin network datasetnya, location allocation-nya, terus nentuin di mana skenario fasilitasnya, pembuatan jalannya. Nah, mungkin teman-teman apa ada yang mau dikonfirmasi dulu nih atau ada yang penasaran kira-kira bagaimana dan lain sebagainya. Oh, ini ada pertanyaan Mas Rio dari kolom chat. Baik, Dari Pak Talo ya ini mungkin, pertanyaannya mau dibacakan atau dibaca sendiri Mas Rio? boleh mungkin, langsung ya. Jadi kalau Iya, dibandingkan SD, SMA, bagaimana wilayah yang mengalami kekurangan SD, SMP, SMA? Nah, ini sebenarnya kalau yang sampai saat ini, itu kita mungkin saya pribadi begitu ya, sama rekan-rekan, itu masih secara parsial begitu. Jadi SMP-nya seperti apa, SMA-nya seperti apa, dan juga, SD dan lain seterusnya itu seperti apa. Jadi masih terpisah-pisah. Tapi apakah mungkin untuk digabungkan? Itu sangat mungkin. Cuman yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mungkin, dia perlu menyesuaikan kira-kira kalau secara alokasi, mungkin, mungkin ini ya, apakah mungkin sebenarnya agak 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 tidak mungkin karena untuk kelas kelas dari populasi kan artinya kalau dia masing-masing, itu kan tiap titik itu pasti akan ada yang ke SMP begitu ya. Ada yang ke SMP, ada yang ke SMA, ada yang ke TK begitu, ada yang ke SD. Sedangkan kalau kita gabungkan jadi satu, dia itu layanannya itu akan ketika kita masukkan jadi satu semua, itu layanannya akan terjangkau semua. Mungkin contoh sederhana itu misalkan sarana kesehatan. Kalau sarana pendidikan, dia itu tidak komplementer, tapi kalau sarana kesehatan dia komplementer. Artinya ada puskesmas, puskesmas pembantu, ada posyandu, ada misalkan klinik, ada praktek dokter, rumah sakit. Itu kan sebenarnya dia komplementer. Dalam artian ketika, tidak bisa ke puskesmas pembantu, ternyata yang dekat situ ada klinik begitu kan, dia pergi ke klinik. Kemudian kalau misalkan di situ ternyata adanya rumah sakit, dia pergi ke rumah sakit. Jadi meskipun salah satu jenis fasilitasnya itu tidak menjangkau begitu ya, tapi kalau fasilitas lain, jenis fasilitas lain itu menjangkau, maka dia tidak ada masalah. Itu yang pertama, kalau sarana kesehatan bisa seperti itu. Tapi kalau sarana pendidikan dia tidak komplementer. Artinya ketika orang tidak menjangkau ke SD, dia tidak mungkin menjangkaunya ke SMP terdekat, ya kan? Karena ya belum naik kelas begitu kan, atau dia menjangkau ke TK terdekat. Sehingga yang harus diperhatikan adalah dia harus dihitung satu persatu. Jadi memang harus SMP itu seperti apa, SMA itu seperti apa, begitu kan, SD seperti apa. Nah itu, mungkin kustomisasi ya, di-run sendiri-sendiri ya, mungkin secara simpelnya, di-run sendiri-sendiri untuk, fasilitas-fasilitas tertentu. Misalkan fasilitas pendidikan begitu ya, mungkin fasilitas apalagi ya kira-kira? Mungkin sampai ini pendidikan aja ya, kalau misalkan fasilitas rekreasi kan ada taman kelurahan, taman kecamatan, taman RW itu kan komplementer. Dalam artian kalau tidak ke taman kelurahan, ternyata dekat situ ada taman kecamatan, berarti kan ya sekalian ke yang kecamatan itu kan, komplementer. Tapi kalau untuk fasilitas pendidikan, dia harus, di-running satu per satu begitu, Pak Tama. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah bagaimana dengan Eee, beban lalu lintasnya. Itu pertanyaannya mungkin, arahnya akan kalau kita teruskan seperti itu. Jadi kalau berdasarkan existing, itu sebenarnya untuk analisis ini, itu kita perlu menyesuaikan ya. Tadi kita hanya menjelaskan step by step-nya. Untuk secara rincinya, teman-teman perlu memperhatikan bahwasanya tidak semua populasi itu akan menuju ke SMP.
Jadi kan kalau teman-teman, melihat misal usia SMP, itu dia usianya berapa ya, mungkin katakanlah, 12 sampai 15 lah katakanlah, atau 13 sampai 16 tahun begitu kan katakan. Nah, dari total populasi, itu berapa persen yang dia itu berada pada, usia tersebut. Sehingga misalkan pada titik A begitu ya, titik A, ini populasinya total 1.000 begini nih. Kemudian ternyata dia yang usia SMP, dia hanya sekitar misal 200 saja. Berarti tadi grid code-nya tadi, ini kan artinya 20% kan, 20% gitu. Berarti pada grid code atau total populasinya, sebenarnya harus dikalikan dengan 20%-nya tadi. Jadi ini untuk lebih rigidnya ya. Kemudian kalau lebih rincinya lagi, misal usia SMA, dia itu 15% begitu kan. Berarti kan 150 atau 30% lah, 30%, 300 begitu ya, 30%. Berarti yang grade code-nya tadi untuk yang SMA, kita perlu mengalokasikan dia itu, 30% dari total populasi. Sehingga nanti kita bisa melakukan overlay. Jadi, layer 1 ya, mungkin ada kanvas kosong ya sini. Nah, mungkin aku gambarkan seperti ini. Jadi layer 1 misalkan dia itu di sini, ini merupakan layer untuk yang SMP begitu kan. Dia 20%, 20%. Nah, ini kita overlay begitu ya, traffic-nya 20%, kita overlay begitu ya, dengan layer untuk yang SMA 30%, kita overlay juga misal dengan layer untuk misalkan, SD begitu ya, berapa persen gitu. Nah, nanti masing-masing traffic-nya akan menjumlahkan, berarti total dari satu ruas jalan tertentu, dia kan adalah penjumlahan dari hasil untuk yang pembebanan SMP, kemudian tambah SMA, tambah yang SD. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Ini untuk, pendekatannya. Jadi, kalau secara keseluruhan itu dia pembebanannya akan seperti ini. Nah, yang perlu datanya tahu adalah berapa persen populasi yang menuju ke usia SMP, berapa persen populasi yang usia TK, usia SD dan lain sebagainya. Itu mungkin, begitu ya untuk, jawabannya mungkin Pak, kalau yang pertanyaan tadi. Mungkin apa ada tanggapan atau gimana, Mbak Yaya? Cek. Oh iya, mungkin dari Pak Talo ada tanggapan, silakan Pak. Izin Mas Aryo ya. Kalau berarti kalau kita sudah filter di SMP, penduduknya kita kurangi, baru kita kalikan dengan penduduk yang jenjang yang lain ya gitu, biar nggak kehitung double gitu. Benar, Pak, ditambah bukan dikali. Jadi, eee, penduduk yang SMP berapa, ditambah penduduk yang SMA berapa, ditambah penduduk yang ya fasilitas lain begitu, SD, TK begitu. Ya maksudnya yang tadi 20% dari 1.000 itu berarti untuk jenjang berikutnya jangan eh, tidak bisa dikali 1.000 lagi kan, sudah Ya, dikurang benar. 800 ya. Jadi kan Ya, dihitung 2 kali dia ya. ya, nggih nggih, Pak Talo, ya. Iya. Jadi, ya Oh, seperti itu kurang lebih, ya, kasih Mas. oke. Ya, kemudian mungkin yang pertanyaan kedua ini Mbak Yaya, langsung ya ini Oh iya, berarti? boleh, ini ada pertanyaan kedua tentang halte bus, Mas Rio bisa langsung dijawab juga nggak apa-apa. Oke, kalau halte bus yang ada koridor-koridor bagaimana? Apakah harus dihitung per koridor atau bisa jadi satu? Kasus bus itu dia komplementer. Kasus bus itu dia komplementer. Krisna ini, oh ya ini ya, adik tingkat begitu ya. Eee, ini kalau kasus bus itu komplementer. Dalam artian kalau bus itu dia kan ada halte, ada TPB. Halte ada tempat pemberhentian bus. Kalau halte kan yang ada bangunannya itu kan, ada buat tempat duduk dan lain sebagainya. Tapi kalau TPB, tempat pemberhentian bus, itu kan dia cuma ya tiangnya bus stop begitu kan. Nah, dia sifatnya komplementer. Dalam artian, dia bisa dihitung jadi satu begitu ya jangkauannya, kemudian alokasinya juga bisa jadi satu.
Nah, apakah harus dihitung per koridor? Tergantung dari tujuan penelitian, tujuan kajiannya apa. Apakah kajiannya itu per koridor, misal bagaimana rekomendasi halte existing untuk koridor Surabaya Raja Wali, berarti kan kita ngitungnya per koridor. Tapi kalau kita menghitung bagaimana rekomendasi halte dan TPB untuk kota Surabaya, berarti kan kita mempertimbangkan semua koridor. Nangkep ya, kayak gitu. Mungkin aku agak belibet. Tapi itu seperti itu. Jadi tergantung dari tujuan penelitiannya. Kalau se-Surabaya, berarti dia harus memperhitungkan semua koridor yang ada di kota Surabaya. Kayak gitu. Mungkin gimana, Krisna? Apa ada ini tanggapan mungkin nggak atau feedback kira-kira? Oke, mantap, mantap. Ya itu sangat mungkin dilakukan ya teman-teman, dan untuk yang halte ini mungkin ini belum belum aku belum baca penelitian ya atau apa, tapi dia itu perlu diperhatikan karena ketika kita mengalokasikan itu umumnya kan fasilitasnya jadi satu semua. Artinya dia misal ada 20 fasilitas halte dan TPB baru, masih jadi satu gitu kan. Misal fasilitas transportasi begitu kan. Nah, dari 20 ini kita perlu tentukan mana yang dia halte, mana yang dia TPB, ya kan? Mana yang dia itu perlu dibangun begitu kan? Mana yang dia cuma tempat tiangnya aja. Nah, itu kita bisa layering. Jadi setelah kita allocation 20 fasilitas transportasi baru, transportasi umum baru, kita bisa allocation lagi dengan kandidatnya dari 20 tadi. Kira-kira mana yang dia itu direkomendasikan sebagai halte, mana yang tetap menjadi TPB begitu kan. Kayak gitu. Itu menarik gitu kalau misalkan mau bikin analisis sederhananya ya. Itu menarik. Mungkin gitu ya, Krisna. Gimana Mbak Yaya? Ada lagi? Oh ya, terima kasih Mas Rio. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya mungkin apakah ada pertanyaan lain gitu dari teman-teman yang masih penasaran atau mungkin ketinggalan tentang prosesnya tadi. Itu juga gak apa-apa banget untuk langsung ditanyakan sekarang gitu teman-teman. Kalau malu-malu langsung bertanya, mungkin bisa juga lewat chat. Nanti kita bacakan atau Mas Rio juga bisa langsung melihat pertanyaannya. Gitu. Oh ya, mungkin ini ya sambil nunggu kalau misal ada pertanyaan lagi, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link presensi juga yang akan di-share setelah ini ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan nggak apa-apa langsung raise hand juga atau langsung on cam dan on mic kita juga persilahkan. Kayak gitu. Dan mungkin sambil nunggu ya, ini bisa mengisi link presensi ya. Aku tunggu sampai 11.06. Sambil itu aku juga mau nanya-nanya mungkin ke Mas Rio ya. Tadi kan udah dijelasin ya Mas kayak bisa untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau sebenarnya agak tertarik juga sama pertanyaannya Pak Tahu tadi. Kalau misal hasil pembuatannya jalan itu jadiin satu itu berarti bisa ya Mas. Tapi untuk setiap jenjang pendidikan harus di run sendiri-sendiri gitu ya berarti. Mungkin lebih ke memastikan apa benar kayak gitu ya Mas. Gimana Mbak Yaya yang awal tadi yang dijadiin satu apanya? Hasil pembebanan jalannya kalau Oh dijadiin ya, satu. iya ya, mungkin Berarti mungkin mungkin. bisa cuman harus di Ya, running benar. sendiri-sendiri gitu ya. Benar, ya, seperti itu. Oke, oke. Terima kasih Mas Rio penjelasannya. Mungkin apa ada yang sebelum aku nanya lagi nih mungkin teman-teman ada pertanyaan lain dan mungkin masih ngisi link presensi juga. eh Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Kalau belum, aku mau nanya lagi sih sebenarnya. Eh, iya, Monggo. tadi kan Ya. juga banyak pertanyaan ya jadinya maaf ya teman-teman. Oh ya, mungkin ini Mas Rio tadi kan sempat, oh ini ada pertanyaan dari peserta dulu deh. Monggo silakan, silakan Pak mungkin bisa langsung Sorry, disampaikan. saya penasaran. Kalau eh, kalau FTH atau eh, fasilitas pendidikan itu kan daerah layanannya kan kita tidak mesti harus berjenjang seperti fasilitas pendidikan. Apakah wilayah terlayani itu bisa kita lokasi allocation-nya itu bisa bisa
bisa tercover ataukah memang harus filterisasi kayak yang tadi yang pendidikan Mas Aryo kasih. Ya mungkin langsung aku jawab ya Mbak ya. Jadi untuk yang komplementer itu sebenarnya mainnya itu kita di identifikasi gap di service areanya Pak Tan. Jadi kalau pada yang pendidikan itu kan kita identifikasi gapnya itu berdasarkan masing-masing tingkat pendidikan. Nah, tapi kalau untuk yang misal sarana rekreasi atau sarana kesehatan tadi, itu kita bisa memasukkan semua fasilitas kesehatan atau semua fasilitas rekreasinya. Jadi di situ yang tentunya pasti jangkauan layanannya akan lebih menyeluruh ya. Artinya dia mungkin akan lebih banyak 80% begitu kan. Karena dia saling komplementer. Sehingga yang memang benar-benar kosong, dia belum ada lokasi misalkan seperti ini, dia memang belum ada lokasi rekreasi apapun atau kesehatan apapun, berarti di sini kita perlu alokasikan. Dan bisa jadi itu tidak banyak begitu ya. Misal cuma perlu satu saja atau ini cuma 2 saja itu seperti itu. Mungkin begitu Pak Tano. Ya, oke. Mungkin tadi gimana Mbak Yaya? Oh ya, sebenarnya sama sih pertanyaannya sudah terjelaskan juga. Terima kasih Mas Rio. Mungkin ini ya teman-teman, karena tadi kan sudah ngisi link presensi dan ini sudah mau akhir atau ujung sesi kita. Mungkin teman-teman bisa mengisi link feedback ya. Link feedbacknya nanti akan dibagikan lewat chat box. Mungkin teman-teman bisa diisi semuanya, diharapkan bisa mengisi ya teman-teman. Nanti kita bisa tracking untuk sertifikatnya juga dari hasil pengisian link feedback. Mungkin di situ teman-teman juga bisa menyarankan kalau ada masukan atau mungkin request yang ingin kita bahas selanjutnya gitu. Nah, mungkin untuk link feedbacknya sudah di-share, ini bisa diakses di bit.ly feedback a place premium 1. Mungkin bisa diisi kurang lebih sampai jam 11.10 gitu ya, teman-teman. Sambil juga kita mendengarkan Mas Vicky untuk mungkin closing statement atau mungkin tips triknya gitu yang perlu diperhatikan untuk apa ya, eksplorasi tentang analisis ini. Oke, mungkin ini ya, mungkin sedikit tips tips ya teman-teman. Ini sebenarnya udah kemarin aku sampaikan pada day one ya, terutama ke teman-teman yang udah datang di day one. Nah, mungkin salah satu tips itu ketika kita mengalokasikan sarana, itu jadi kita perlu melihat bagaimana wilayah perencanaan kita. Dalam artian kalau wilayah perencanaannya, jadi kalau di kita sekarang itu kan kecamatan, kecamatan pesantren. Artinya kalau dia itu sarana pendidikan, dia masih mungkin untuk terpengaruh oleh masih tertarik oleh titik fasilitas yang berada di kecamatan sebelahnya, ya kan? Sehingga kalau teman-teman perhatikan, di sini tuh kita tidak hanya menitiki untuk fasilitas pendidikan existing yang ada di wilayah perencanaan saja, tapi juga yang ada di luar wilayah perencanaan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini penting ya teman-teman, karena ketika kita tidak menitiki fasilitas pendidikan yang di luar perencanaan, itu hasil dari identifikasi gap kita, itu akan kurang begitu. Misalkan seperti ini service areanya ya. Kalau misalkan kita tidak mengidentifikasi yang di bagian kiri ini, tentunya kita hanya mengidentifikasi yang kosong itu yang ada itu di bagian tengah ini saja, ya kan? Bagian tengah ini saja, kemudian mungkin sebagian kecil yang di sini, gitu kan? Yang sini mungkin masih kosong, sini masih kosong, dan lain sebagainya. Sehingga di sini mungkin bagi teman-teman yang kemarin belum sempat ikut begitu ya, ini tips yang perlu diperhatikan sesuai dengan tingkat administrasinya. Kalau kecamatan, dia masih mungkin dipengaruhi kecamatan sekitarnya, kan? Kelurahan juga sama. Tapi kalau kota atau kabupaten, dia umumnya beda administrasi yang tinggi begitu ya. Dalam artian, kalaupun kita pakai yang ada di dalam wilayah kita saja itu sudah cukup. Karena biasanya yang sekolah di luar dari kabupaten atau kotanya masing-masing itu tidak ada. Tapi kalau sesuai dengan kasusnya masing-masing, itu dia perlu contohnya ini dia perlu menambahkan fasilitas di sekitarnya. Ini salah satu yang banyak miss ya teman-teman. Mungkin masih ya masih eksplorasi lah. Jadi di situ kalau melakukan running biasanya cuma di lokasinya saja. Nah itu bisa dibilang kurang tepat.
sama seperti analisis yang lain, sentralitas dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman untuk tipsnya. Kemudian, apalagi ya, aku tadi mau ngomong sesuatu tapi lupa begitu ya. Cuman, ya seperti itu teman-teman kalau untuk, salah satu tipsnya yang perlu diperhatikan. Kayak gitu mungkin, Mbak Yaya. Oke, baik Mas Rio, tadi banyak ya tipsnya apa aja yang perlu diperhatikan mungkin atau di notes ketika nanti mau analisis atau hal yang perlu dipertimbangkan. Dan tadi juga materinya udah cukup kompleks, banyak juga dari Mas Rio, terus juga tanya jawabnya. Mungkin sudah selesai ya mungkin ya sesi ini atau mungkin masih ada tambahan lagi. Sudah Mbak Yaya, mungkin kalau dari teman-teman ada bisa nanti diskusi ya via grup atau japri. Tapi kalau bisa via grup ya biar grupnya rame. Itu Oke, ya terima kasih. Tadi sebenarnya udah kayak closing statement juga dari Mas Rio. Mungkin karena kita waktunya terbatas juga di diskusi Zoom ini, mungkin teman juga ada yang malu-malu dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan ataupun diskusi kendala dan lain sebagainya, nanti kita open sekali untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti bisa langsung dikirim pertanyaan atau hasil kebingungannya ke grup kita yang sudah ada di WA ya teman-teman, nanti bisa langsung aja. Dan untuk record dan lain sebagainya juga akan kita share di sana begitu teman-teman. Nah, karena sebelum penutupan itu kurang afdol kalau kurang nggak ada dokumentasinya, mungkin kita bisa dokumentasi dulu gitu ya teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam atau mungkin sudah siap untuk menunjukkan wajahnya bisa on cam sebentar untuk kita dokumentasi kenang-kenangan lah ya. Mungkin dari Mas Nanda nanti bisa dibantu menghitung. Mas sudah siap? Iya, mungkin teman-teman virtual bureau-nya juga ada di grup WA, mungkin bisa dipakai. Mungkin boleh Mas kalau mau di foto. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik, terima kasih Mas Nanda. Mungkin dokumentasi sudah menandakan akhir dari sesi ini untuk teman-teman atau